Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Nur Ajizah. Saya dari kelas 4B, Komunikasi Penyiaran Islam. Saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah diajarkan atau apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pengertian artikel dan berita. Artikel adalah karya tulis yang membahas suatu topik tertentu. Bisa berupa opini, analisis, atau informasi yang lebih mendalam dibandingkan berita gitu. Terus di sini ada berita. Berita adalah laporan terkini mengenai fakta atau kejadian yang penting dan menarik bagi halayak. Biasanya disampaikan secara objektif. Yang kedua ada fungsi artikel dan berita. Jadi artikel itu memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu informasi, menyampaikan fakta atau isu kepada pembaca. Yang kedua ada hiburan, bisa menyajikan informasi dengan cara yang menghibur. Yang ketiga ada pendidikan, jadi memiliki nilai edukatif, misalnya membahas temuan ilmiah. Yang keempat itu ada kontrol sosial, dapat mengkritik atau memberikan dorongan pada pihak tertentu agar bertindak lebih baik. Yang kelima ada perekat sosial. Jadi membangun kesadaran sosial dengan menyatukan perbedaan budaya dan nilai. Berita di sisi lain memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu sebagai pengetahuan umum, memberikan informasi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada sebagai kontrol sosial. Jadi melaporkan penyimpangan sosial agar masyarakat itu lebih waspada atau mendorong perubahan kebijakan. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis artikel dan berita. Jenis artikel, yang pertama itu deskripsi, menggambarkan sesuatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua itu eksposisi, menjelaskan topik dengan bukti pendukung. Terus yang ketiga ada ilmiah populer, artikel berbasis penelitian tetapi ditulis dengan bahasa yang lebih ringan. Yang keempat ada opini, memuat sudut pandang penulis tentang suatu isu. Yang kelima ada ulasan atau review, jadi berisi penilaian terhadap buku, film, atau produk. Yang keenam ada narasi, mengisahkan peristiwa dalam urutan waktu tertentu. Yang ketujuh ada persuasi, bertujuan membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu. Yang kedelapan ada argumentasi, menyajikan gagasan dengan bukti logis dan objektif. Selanjutnya ada jenis berita. Yang pertama itu straight news, berita langsung ditulis singkat dengan jelas gitu. Yang kedua itu ada deep news. Deep news itu berita yang dikembangkan secara analisis lebih dalam. Yang ketiga itu ada investigative news. Jadi berita hasil penyelidikan mendalam gitu. Jadi yang keempat itu ada interpretative news. Berita dengan tambahan opini atau penilaian wartawan. Yang kelima ada berita opini, berita yang menyampaikan pendapat para ahli atau tokoh tertentu. Nah, di sini ada ciri-ciri artikel dan berita. Jadi ciri artikel itu ringkas, padat, jelas, faktual, dan informatif. Mengandung opini yang didukung fakta, jadi ditulis secara sistematis, menggunakan bahasa formal dan efektif. Topik aktual dan bermanfaat, berdasarkan gagasan atau opini penulis. Dan ada ciri berita, yang pertama itu ada faktual, berisi kejadian nyata. Yang kedua itu ada aktual, mengangkat isu terbaru. Yang ketiga itu unik dan menarik gitu, dapat menarik perhatian pembaca. Terus yang kelima ada objektif, tidak memihak atau mengandung opini pribadi, jadi berpengaruh bagi masyarakat. Yang kelima ada memberikan dampak bagi pembaca, jadi menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami, mengikuti ejaan. Ya, di sini saya akan menyimpulkan. Di sini ada kesimpulan. Jadi berita dan artikel itu sama-sama berperan dalam media massa, tetapi memiliki perbedaan utama. Jadi kalau berita itu lebih menekankan pada fakta dan informasi terbaru. Kalau artikel itu lebih mendalam, bisa berisi opini, analisis, atau ulasan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kurang dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.